Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, marilah kita sekalian meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha dan berupaya sekuat tenaga menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan ditempatkan pada derajat yang mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah umat Islam menguasai kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, kalimat Allah menggema di Masjidil Haram dan sekitarnya. Kebenaran menggantikan kebatilan dan kebaikan menggantikan keburukan. Kegiatan ibadah di dalam Masjidil Haram dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Segala bentuk ibadah yang batil yang dilakukan oleh orang musyrik pun dihapuskan. Pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan awal surah At-Taubah pada waktu Haji Akbar. Awal surah At-Taubah itu menyatakan pembatalan perjanjian dengan orang-orang musyrik karena mereka selalu mengkhianati perjanjian itu. Abbas meriwayatkan bahwa setelah selesai perang Badar, Abbas adalah termasuk orang yang ditawan oleh umat Islam. Ia mendapatkan ejekan dan cemoohan dari orang-orang muslim dan menyatakan bahwa dia seorang yang kafir. Abbas menjawab cemoohan orang-orang muslim dengan menyatakan, "Mengapa kamu hanya menyebut-nyebut kejahatan kami saja dan tidak sedikit pun menyebut kebaikan kami?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan Abbas, "Apa kebaikan yang pernah kamu lakukan?" Abbas menjawab, "Kami mengurus dan memakmurkan Masjidil Haram, memelihara Ka'bah dan menyediakan minuman bagi jamaah haji." Berkaitan dengan pernyataan Abbas itu, turunlah ayat untuk membantahnya. "Maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun." Artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri adalah kafir.
Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Memakmurkan masjid-masjid Allah adalah bertujuan untuk mengesahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta mentaatinya. Dengan demikian, kegiatan itu hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang beriman, bukan oleh orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid ialah membangunnya, mengurusnya dengan baik, menghidupkannya dengan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abbas setelah ditawan oleh umat Islam dalam perang Badar, termasuk orang yang ditebus, dan pada perkembangan selanjutnya ia termasuk orang yang beragama Islam. Orang-orang musyrik Quraisy meskipun mereka pada awalnya memakmurkan masjid, memelihara Ka'bah dan menyediakan air minum untuk jamaah haji, amal mereka tertolak karena mereka masih dalam keadaan musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Artinya, itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka yang paling layak memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal dan ibadahnya dikerjakan dengan ikhlas semata-mata untuk memperoleh keridhoannya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian juga orang-orang yang membangun masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Artinya, barang siapa yang membangun masjid semata-mata mencari keridhaan Allah, maka Allah akan membangunkan baginya tempat tinggal seperti itu di surga. Juga termasuk dalam kegiatan memakmurkan masjid adalah orang-orang yang membiasakan diri untuk sholat dan beribadah di dalamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Artinya, apabila engkau melihat seseorang yang membiasakan diri beribadah di dalam masjid, maka saksikanlah bahwa ia seorang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Memakmurkan masjid juga bisa dengan cara menjaga kebersihan dan kesuciannya, mengepel lantainya, menyapu halamannya, memasang lampu-lampu penerang, serta berbagai kegiatan lain yang dianggap baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada para sahabatnya tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Para sahabat menginformasikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita itu telah meninggal dunia. Nabi Muhammad menegur para sahabat,
kenapa kalian tidak memberitahuku agar aku dapat menyolatkannya? Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, tunjukkanlah kepadaku di mana kuburnya. Maka Nabi Muhammad SAW mendatangi kuburan itu lalu mendoakannya. Dari cerita ini dapat dipahami betapa pentingnya kedudukan orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian masjid, menerangi masjid dengan lampu-lampu secukupnya dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan kemaslahatan masjid. Dalam beberapa kitab tafsir, semisal kitab Ruhul Bayan disebutkan, man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil ain lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika ad-daw'u fil masjid. Artinya, barang siapa yang menyalakan lampu di dalam masjid yang mengakibatkan mata bisa melihat, tidak henti-hentinya para malaikat memohonkan ampunan untuknya selama lampu itu terus menyala di dalam masjid. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita bisa memakmurkan masjid dengan semaksimal mungkin, baik meramaikannya dengan membangun masjid, melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, menjaga kebersihan dan kesuciannya, dan juga kegiatan-kegiatan maslahat lainnya di dalam masjid, sehingga masjid bisa dapat berfungsi dengan maksimal. Dan semoga dengan upaya ini kita dapat membangunkan bangunan megah di surga, dan para malaikat tidak henti-hentinya memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan yang paling penting, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalami wa abyanan nizam kalamullahil malikil allamidil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Allahumma salli wa sallim wa ziwani wa at'im wa tafadhali bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا غلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم دفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر أقيموا الصلاة